Sudah, balik dulu ke teks hadisnya. Tadi berapa hal tadi yang dihapuskan dosanya? Karena apa? Satu, karena al-khata, keliru, tidak punya ilmu. Yang kedua, anisyan, lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, yaitu karena dipaksa. Jika dilakukan dalam 3 keadaan ini, maka dihapus dosanya. Itu untuk hukuman ukhrawinya. Hukuman duniawi belum. Baru dari masalah, dalam masalah dosa atau tidak dikenakan untuk dia. Kalau dosa tidak dikenakan. Contoh saja, bangun subuhnya jam 7 pagi. Dia bangun paginya jam 7 pagi. Sholat subuhnya jam 7 pagi. Dia ada uzur ketika itu tertidur. Dosa atau tidak? Sholat subuhnya jam 7 pagi tidak berdosa. Sholatnya diqadha atau tidak? Nah, ini pembahasannya. Masuk hukum duniawi. Kalau hukum ukhrawinya tidak dikenakan dosa. Nah, sekarang lihat hukum duniawi. Kalau ukhrawi tadi cuma dihapus dosa saja. Sekarang hukum duniawi. Jika itu berkaitan dengan meninggalkan perintah karena lupa, maka tidaklah gugur. Bahkan harus dilakukan ketika ingat. Jika itu berkaitan dengan melakukan larangan, dia lakukan larangan ini dalam keadaan lupa. Selama bukan pengerusakan, maka tidak dikenakan apa-apa. Terus kondisi yang ketiga, jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa, namun ada pengerusakan, lupa namun rusakin barang orang, maka tetap ada dhaman, tetap ada ganti rugi. Berarti ada 3 keadaan ya. 3 keadaan ini. 1, jika itu berkaitan dengan meninggalkan perintah karena lupa, maka tidaklah gugur. Nah, ibu harus catat contohnya nih biar paham. Kondisi pertama nih. Apa contohnya? Tadi meninggalkan perintah. Berarti apa? Sholat subuh tadi. Dia tinggalkan sampai jam 7 baru ingat karena baru bangun. Konsekuensinya apa? Lihat. Gugur enggak wajibnya ini? Sholat subuh jadi gugur enggak? Tidak. Bahkan harus dilakukan ketika ingat. Berarti ketika dia bangun jam 7, kerjakan sholat enggak? Kerjakan sholat. Karena kaitannya dengan perintah. Contoh lagi, dia lupa untuk qadha puasa. Tunda sampai tahun berikutnya. Ternyata masih ada 5 hari. Kemudian dia ingat, dia punya catatan 5 hari ini. Sudah sampai Ramadan berikutnya, sudah masuk Ramadan berikutnya. Tetap diqadha atau tidak? Diqadha atau tidak 5 hari puasa yang masih utang ini? Sudah sampai Ramadan berikut. Kok ibu-ibu pada bingung ini? Ibu punya utang Ramadan kemarin ya, sampai Ramadan berikut nih. Belum lunas. Tetap diqadha enggak nanti kalau sudah selesai Ramadan? Tetap diqadha. Diqadha saja atau ada konsekuensi lain? Nah, sebentar, konsekuensi lain belum. Kenapa diqadha tadi? Karena kaitannya dengan kewajiban. Berarti masih utang kan? Baik. Kita sepakat 5 hari tadi berarti diqadha. Ada kewajiban lain lagi. Ibu-ibu pernah dengar nggak punya kasus kayak gini? Atau ibu yang punya kasus? Ya. Apa konsekuensinya? Kok enak banget dia tunda-tunda padahal mampu sebenarnya dia itu qadha. Namun terlalu banyak alasan sampai tahun berikutnya nggak ada uzur, dia nggak bayar-bayar. Apa 5 hari saja tidak ada konsekuensi yang lain? Apa?
dia ditambahkan, kalau dalam mazhab Syafi'i itu ditambahkan bayar lagi fidyah untuk 5 hari ini. Lewat tahun kedua lagi, tetap masih kayak gitu juga. Fidyahnya nggak double, nggak nambah, namun tetap tambah lagi fidyah, ada fidyah, tapi tidak 2 kali. Misalnya sampai tahun ketiga, atau dia dari SMP nggak bayar-bayar. Jangan bilang astagfirullah bu, ini betul ini kayak begini. Sering pertanyaan kayak gini keluar. SMP belum sadar bayar kodok tadi, SMA belum sadar, kuliah juga belum sadar, pas nikah baru dia sadar tadi itu. Berapa tahun coba? Banyak. Utang semua kan? Kodok plus apa? Fidyah. Walaupun dia bilang rasanya saya lupa Ustadz ini berapa ini. Pokoknya cari tahu sampai itu dapat berapa. Misalnya 1 kali puasa itu dia liburnya 6 hari. Berarti tidak puasa 6 hari. Ya tinggal kalau itu 10 tahun ya berarti 60. 60 utang puasa plus apa? Fidyahnya bagaimana? 60 kali. Terus fidyah itu bayarnya bagaimana bu? Cara bayar fidyah itu bagaimana? Memberi makan bagaimana? Saya beli gorengan aja kayak begini gitu. Saya beli ini. Seperti yang kita makan. Apa itu maksudnya? Standarnya gimana bu? Standarnya biar sama semuanya. Jadi orang di sini semuanya paham. Nasi 1 bungkus, gitu. 3 kali makan apa 1 kali makan? 3 kali makan apa 1 kali makan? Kenapa pakai standar 3? 1 hari 3 kali makan. Saya makannya 1 kali 2 kali saja. Gimana? Apa dalilnya kalau 3 kali makan? Nah, apa dalilnya 3 kali makan bu? Pernah dengar dalilnya? Kita main-main dalil aja lah sekarang. Nah, apa dalilnya harus 3 kali? Karena dalam ayat cuma sebut, nanti dibuka tuh surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Itu nyambung semua. Ya, tepatnya di ayat 184. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak mampu tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia memberi makan kepada orang miskin. Fidyah diterangkan dalam ayat itu tuh. Caranya juga sudah diterangkan. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia memberikan fidyah kepada orang miskin. Apa tadi disuruh beri apa? Makan. Ibu sebut makan apa bu? Pagi-pagi cuma makan gorengan sama minum teh, sudah sarapan belum? Sudah makan belum itu? Belum. Ibu baru jawab apa? Enggak, saya baru makan, saya ngemil aja tadi ya. Terus ibu ganti pakai Indomie. Sudah makan belum? Belum. Belum kan? Belum. Apa standar ibu apa? Nasi. Berarti buat itu nasi, lauknya apa, ya atau tambah sayurnya apa gitu, masukkan situ 1 bungkus. Itu namanya to'am. Makanan. Ya. Sifatnya itu makanan tadi. Berikan kepada orang miskin. Kenapa tadi standar 3? Kok nggak pakai standar 3? Dalam ayat cuma sebut pokoknya sekadar beli makanan. Berarti kalau cuma 1 kali makan saja sudah sah itu fidyah. Berarti kalau tadi punya utang 60 tadi, gampangannya apa? Siapkan 60 bungkus makan. Paham bu? Kalau punya utang tadi misalnya nggak sampai tahun berikutnya 30 hari belum lunas, berarti apa? 30 kodok plus 30 fidyah, 30 bungkus makan. Sudah bu? Paham? Baik. Balik lagi tadi, puasa tadi berarti yang sudah lupa berapa tahun pun tetap dikodok nggak? Dikodok. Karena tadi konsekuensinya ya, itu karena tinggalkan kewajiban. Meninggalkannya karena lupa, konsekuensinya apa? Lakukan itu.
tetap dilakukan. Ya kan? Tetap dikerjakan lagi. Walaupun sudah lewat bertahun-tahun tuh. Karena masalahnya dia tinggalkan kewajiban. Walaupun dalam keadaan apa tadi? Lupa. Jadi lupanya di sini tidak menggugurkan kewajiban tadi. Kalau seandainya lupa itu menggugurkan kewajiban, sudah orang nggak usah sholat subuh aja, bangun jam 7 terus aja, bilang aja lupa aja terus. Ya, nggak ada konsekuensi kayak gini untuk dikerjakan lagi. Nah, tadi harus kerjakan lagi itu. Nabi SAW katakan dalam hadis, kafaratuha, kafarohnya adalah falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia itu kerjakan sholat ketika dia itu ingat. Nah, terus sekarang kondisi kedua tadi, hukum duniawi yang kedua. Jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa, selama bukan pengerusakan, artinya bukan rusak barang orang lain, maka tidak dikenakan apa-apa. Sekarang berikan contoh, Bu. Contoh. Puasa. Makan. Iya kan? Makan larangan atau tidak? Larangan. Lakukan dalam keadaan lupa. Berarti dia lakukan larangan dalam keadaan lupa. Konsekuensinya apa, Bu? Tidak dikenakan apa-apa. Iya kan? Berarti tidak disuruh ganti puasanya. Boleh lanjut puasa enggak? Boleh. Jadi dia makan tadi seperti dianggap tidak makan. Paham, Bu? Ya, sudah. Itu baru satu masalah. Masalahnya masih banyak. Nanti saya jelaskan masalah-masalahnya. Yang penting pahami dulu kaidahnya gini ya. Jadi kalau tinggalkan kewajiban karena lupa harus dikerjakan lagi. Namun kalau lakukan larangan dalam keadaan lupa dianggap seperti tidak melakukan apa-apa. Dianggap seperti tidak melakukan apa-apa. Terus yang ketiga, coba lihat yang ketiga. Jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa dia, namun itu sampai merusak hak orang lain. Contoh, merusak barang orang lain. Maka tetap ada doman, tetap ada ganti rugi. Saya bawa gelas. Ya. Ini punya panitia nih di sini. Saya bawa ke sana minum. Terus prak pecah. Saya rusakkan barang orang lain enggak? Iya. Ganti rugi enggak? Ganti. Dosa enggak? Tidak. Namun ganti rugi enggak? Ganti. Resiko. Namun kalau dari yang punya barang dia ridho, sudahlah enggak apa-apa, itu nanti bisa dibeli lagi sudah. Ah, berarti sudah ridhonya dia. Berarti sudah selesai. Namun kalau dia tuntut, ya, oh berarti harus ganti. Paham? Ini karena apa? Kaitannya dengan hak orang lain. Harus minta ridhonya. Saya lakukan larangan ya harusnya saya jaga kan? Namun saya nggak hati-hati di situ. Saya pecahkan nih barang orang. Konsekuensinya apa? Ada doman. Doman itu apa? Ganti rugi. Namun beda kalau kesalahannya itu bukan karena kesalahan dia, ya, karena misal kejadian alam. Ya, itu bisa dimaafkan itu. Nah, itu contohnya di sini. Jadi kalau itu kaitannya dengan hak sesama manusia, kalau dirusakin barang tadi, walaupun dalam keadaan lupa, tetap ada doman, tetap ada ganti rugi. Kalau dia nuntut gelas yang sama, oh berarti harus ganti yang sama. Tergantung ridhonya dia. Kalau dia bilang, oh nggak ada gelas ini, nggak ada lagi nih. Ini cuma satu-satunya ini, limited edition. Cuma satu saja ini, nggak ada lagi. Oh, dia minta, enggak saya mau minta kamu gantikan uang. Ya sudah gantikan uang, ridhonya dia. Kalau dia minta, sudahlah ganti separuh saja. Ini sudah lama dipakai. Ya sudah berarti ganti separuh. Tergantung ridhonya dia tadi yang punya barang. Nah kita balik lagi. Kalau hukum ukhrawi, lakukan sesuatu karena lupa, dikenakan dosa atau tidak? Tidak dikenakan dosa. Namun kalau hukum duniawi dirinci 3 tadi. Kalau ini terkait dengan meninggalkan perintah, maka tetap perintah tadi dikerjakan. Kalau ini terkait dengan
melakukan larangan dalam keadaan lupa dianggap seperti tidak lakukan apa-apa. Namun yang ketiga, kalau ini terkait dengan hak orang lain. Terkait dengan hak orang lain. Maka kalau dituntut dhaman ganti rugi, maka tetap ganti rugi. Nah sekarang kaidah membedakan lupa dalam perintah dan larangan. Ini kembali mengulas yang di atas tadi. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam I'lam al-Muwaqqi'in juz kedua halaman 51. Perbedaan penting yang perlu diperhatikan bahwa siapa yang melakukan yang haram dalam keadaan lupa, maka ia seperti tidak melakukannya. Sedangkan yang meninggalkan perintah karena lupa itu bukan alasan gugurnya perintah. Namun bagi yang mengerjakan larangan dalam keadaan lupa, maka itu uzur baginya sehingga tidak terkenai dosa. Ini cuma mengulang yang disebutkan di atas tadi. Nah sekarang kita lihat contoh kasus demi kasus. Beberapa bentuk lupa. Satu, lupa membaca bismillah pada awal wudhu. Lupa membaca bismillah pada awal wudhu. Nah sebelum masuk ke pembahasan ini, perlu dilihat dulu wudhu itu merupakan rukun ataukah sunnah wudhu. Kira-kira apa Bu? Tadi baca bismillah tadi, ya kan tadi sini baca bismillah ya, merupakan rukun wudhu atau tidak masuk rukun namun masuk sunnah wudhu. Rukun alasannya apa, sunnah alasannya apa? Kalau begitu rukun-rukun wudhu apa saja? Saya nggak usah level tinggi-tinggi lah Bu, kita kembali lagi ke rukun-rukun wudhu saja. Ibu hafal terlalu tinggi-tinggi itu terlalu bikin pusing ini. Ini ke ibadah keseharian aja ini bahas. Ya Allah. Apa saja Bu rukun-rukun wudhu? Hah? Ada berapa Bu? Ada berapa? Aduh ya Allah. Hah? Mau saya sebutkan dalilnya, ayatnya, atau langsung saya sebutkan rinciannya aja? Mau apa? Buka Al-Maidah ayat 6. Buka Al-Maidah ayat 6. Berarti saya turunkan grade-nya lagi ini. Al-Maidah ayat 6. Yalah, dibuka Bu. Saya nggak mau bahas hadis panjang-panjang. Cukup pakai ayat aja. Sudah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berhenti sampai situ. Ayat lanjutannya itu tentang mandi junub dan tentang tayamum. Wahai orang yang beriman, idza qumtum ilas sholat, jika kamu ingin melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Gitu ya terjemahannya ya. Baik. Di sini ibu bisa simpulkan rukun wudhu itu 6. Pertama, karena dikatakan iza kumtum ilas sholat, jika kamu ingin melaksanakan sholat. Kalimat ingin ini maksudnya adalah niat. Maka rukun pertama niat Bu. Niatnya bagaimana? Niatnya bagaimana Bu? Kata siapa? Pakai bismillah. Apa? Niatnya cukup dalam hati, karena niat itu artinya al-qasdu, keinginan.
Sudah ingin aja sudah itu niat Bu. Sepakat ulama nih. Tentang masalah melafazkan niat itu baru beda pendapat. Namun kalau hati tadi dijadikan standar niat, sepakat ulama tuh. 2 sekarang. Lihat kalimat selanjutnya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Berarti masuk rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Wajah mana Bu? Iya, muka mana? Muka. Nah ini ya. Ini batas rambut atas turun. Sini. Bawah ini masuk nggak? Leher sini masuk nggak? Bawah ini dagu ini. Nah terus ini kan naik. Gini kan? Nah itu muka. Baik. Bawah sini masuk nggak Bu? Nah ibu ketika sholat mau nutup aurat, tutup yang muka yang mana? Ibu tutup yang muka itu yang ibu buka ya. Yang buka itu yang cuma ibu basuh ketika wudhu. Itu yang ibu buka. Yang nggak boleh dibuka, yang tidak ibu basuh. Itu kaidahnya gampang sekali tuh. Paham? Di bawah ini ibu basuh nggak? Nggak kan? Nah berarti tarik nih mungkenanya keluar gini. Karena di bawah sini ini di bawah ini ya. Ini nggak ibu basuh kan? Nah ini nggak masuk bagian wajah. Paham Bu? Aurat ibu apa aurat ibu? Aurat ibu apa saja? Aurat dari kepala sampai kaki apa saja aurat? Yang mesti ditutup apa saja? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Telapak kaki aurat. Sudah pakai kos kaki? Enggak, maksudnya kos kaki ketika sholat pakai kos kaki enggak? Kalau enggak harus panjang gimana? Panjang gimana? Ini saya bahas sampai masalah ini ya Allah. Apa Bu? Sampai mana? Apanya sampai di lantai? Mungkin nanya tadi. Boleh nggak ibu sholat cuma pakai kos kaki saja, yang roknya itu, maaf gamisnya itu agak sedikit kayak saya pakai di atas mata kaki gini loh. Boleh? Aduh saya tuh belum tahu rujukan ulama mana yang bolehkan kayak begitu itu. Karena sudah pakai kos kaki di dalamnya tadi. Taib. Sekarang saya buat balik lagi Ibu. Saya pendapat ekstrim lagi. Gimana kalau kakinya saya naikkan dan ibu cuma pakai rok sampai sini saja gitu? Ibu tadi bilang ini boleh, yang ini nggak boleh. Kenapa standarnya? Belahannya. Itu bukannya ada belahannya juga kakinya tadi? Hah? Masih berbentuk kaki. Karena masih berbentuk kaki ditutup, berarti mungkinannya turun sampai kakinya tenggelam tadi. Kakinya tenggelam Bu, nggak kelihatan. Jadi seandainya ibu nggak pakai kos kaki nggak masalah di situ kalau sholat. Yang penting sudah mungkinannya kan sudah tenggelamin kakinya tadi kan, sudah gampang. Paham Bu? Lagi bahas aurat ini, lagi bahas aurat. Tadi padahal lagi bahas wudu. Ya Allah. Sudah, balik lagi. Iya, semuanya lupa semuanya. Iya, lupa. Balik lagi tadi apa tadi? Wudu tadi. Sudah. Muka sudah paham ya, muka? Baik. Itu sudah rukun keberapa? 2. Sekarang ketiga. Lanjutan ayat apa? Wa aydiyakum ilal marafiq, dan telapak dan tangan kalian sampai siku. Nah, sampai siku. Kanan dulu rampung, kemudian kiri. Namun ayat tidak sebutkan kanan dulu dan kirinya Bu. Seandainya ada yang kebalik pun sholatnya sah, wudunya sah. Ada yang kanan terus kiri, kanan terus kiri, kanan terus kiri, sah juga. Karena dalam ayat cuma dibilang pokoknya tangan sampai siku itu.
sekadar sah. Terus sudah keberapa? 3. Iya kan? Terus keempat, wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Ayat ini jelaskan sudah sangat bagus sekali. Disuruh usap. Apa? Tadi disebut faksilu, di sini wamsahu. Apa bedanya, Bu? Faksilu itu bapak ibu harus ngalirkan air. Airnya ngalir, Bu. Kumpulkan air, airnya ngalir ketika basuh tangan. Kalau usap, tangan cukup basah. Tangan cukup basah kemudian usap. Kemudian dimaksud kepala sini apa? Ini beda pendapat ini ulama. Huruf ba di situ punya pengaruh nih. Ada yang katakan ba di sini maknanya adalah tab'id, sebagian. Dan ini yang jadi penerapan dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau di Indonesia, sebagian ya ketika kepala cuma gini, set. Karena maknakan kepala itu sebagian saja yang diusap. Ayatnya sama. Namun pendapat yang lainnya mengatakan enggak. Karena praktek Rasul tidak pernah sebagian kecuali kalau ada sebab ketika dia pakai imamah. Ya, namun kalau tidak ada sebab beliau usap itu, tarik ini. Sampai di tengkuk terus balik lagi. Berarti seluruh kepala itu diusap. Mengusap kepala apa istilahnya yang benar atau mengusap rambut? Kenapa tidak mengusap rambut? Nah, kalau rambutnya panjang memberatkan ibu-ibu. Sehingga istilahnya adalah mengusap kepala. Syariat tahu, Bu, mana yang susah mana yang enggak. Kalau dalam ayat disebut itu mengusap rambut, wah ibu rambut panjang ibu tarik sampai belakang itu. Tarik lagi ke depan. Namun syariat cuma mengatakan mengusap kepala. Oh, kepala saya cuma sampai tengkuk sini, ya sudah sampai situ, tarik lagi ke depan. Terus yang terakhir apa? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki sampai mata kaki. Boleh kanan dulu, kiri ya kan? Boleh sebaliknya. Itu sah. Namun yang afdolnya gimana? Kanan dulu baru kemudian kiri. Sudah berapa? 5. Terus yang keenam bagaimana? Lihat, ada urutan. Kan sebutkan dulu di sini, faksilu wujuhakum wa aidiakum, ya. Wajah dulu, kemudian tangan kan sampai siku, kemudian usap kepala, baru apa? Basuh, baru kaki sampai mata kaki. Urutan nggak disebutkan? Urutan. Maka ditambahkan rukun yang keenam, tertib berurutan. Diulang. Nomor 1 apa? Ini ya. Nomor 2 wajah. Yang ketiga tangan sampai siku. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima kaki sampai batak kaki. Yang keenam tertib. Telinganya mana? Nggak ada dalam ayat. Karena tidak ada dalam ayat mengusap telinga sunnah. Apa yang tidak ada dalam rukun tadi, yang 6 tadi, masuk sunnah semuanya, Bu. Bismillah ada atau tidak? Ada bismillah nggak tadi dalam rukun yang 6 tadi? Nah, maka bismillah kesimpulannya ketika wudu hukumnya sunnah. Telinga ada nggak dalam rukun yang 6 tadi? Tidak, maka telinga masuk sunnah wudu. Pahaminya gampang, dalilnya sudah ibu pegang, itu surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Berarti kesimpulannya apa? Tidak bismillah tetap sah. Beberapa praktek yang para sahabat contohkan ketika mereka praktekkan, seperti prakteknya dari Utsman. Terus ada lagi Abdullah bin Zaid. Ketika praktekkan wudhu, mereka praktek saja, namun ketika itu mereka tidak awali dengan bismillah. Padahal mereka lagi terangkan di sini, di akhir hadis disebutkan, hadis Utsman sebutkan, ini contoh wudhunya Nabi SAW. Namun sejak awal dia tidak sebutkan baca bismillah. Sudah, Bu? Itu rukun wudhu. Kalau tadi tidak ada bismillah dalam rukun tadi, berarti hukum baca bismillah apa, Bu? Sunnah. Kalau mengusap kepala tadi apa, Bu?
rukun. Rukun berarti wajib. Terus kalau ibu berada di tempat terbuka, wudunya bagaimana? Pakai jilbab aja gitu. Terus kepalanya diusap gimana? Jilbabnya saja. Dari siapa? Ya Bu, kalau dalam mazhab Syafi'i yang hati-hati ya Bu. Karena tadi mazhab Syafi'i masih sebutkan sebagian kepala. Mazhab Syafi'i itu tetap masukkan tangan di bawah jilbab ibu. Nah, ibu dapat sebagian sah itu. Namun masalahnya bukan ini Bu, bukan berhenti di sini. Itu masalah kepala. Namun ibu kan tangan sampai siku tetap harus dibasuh kan? Aurat enggak? Nah, terus gimana dong? Cari tempat tertutup. Boleh nggak berwudu di dalam toilet? Nah sudah, selesai. Apa alasan ibu? Ustadz sini nggak ada kayak gini tempat tertutup. Cari masjid lain. Cari masjid lain. Kalau pas di luar, cari tempat tertutup. Kalau enggak, ibu pakai jilbab tadi, ya. Nah, tangannya sambil di dalam tuh, dan sambil alirkan gitu. Walaupun ya agak basah sedikit lah jilbabnya, tapi lebih aman daripada ibu buka. Kalau kaos kaki ibu bisa usap. Namun tangan nggak ada, itu istilah usap tangan itu nggak ada. Cuma ada kaos kaki tadi. Yang penting sudah memakai kaos kaki tadi dalam keadaan berwudu. Ya, sekarang lihat pembahasan sini, bismillahnya di sini dalilnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkurismallahi ta'ala alaih. Tidak ada salat bagi yang tidak ada wudu, tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Nah, hadis ini para ulama beda pendapat. Sebagian ulama katakan hadis ini hasan. Namun lihat keterangan di bawahnya, sebagian ulama mendhaifkan hadis di atas. Namun dari berbagai jalur hadis tersebut menjadi kuat, sedangkan penafian, peniadaan yang disebutkan dalam hadis adalah kesempurnaan. Berarti yang sempurnanya adalah baca bismillah. Jadi maksudnya adalah tidak sempurna wudunya kalau tidak baca bismillah. Karena ada hadis-hadis yang membicarakan tentang wudu Nabi SAW seperti hadis Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum tidak menyebutkan bismillah di dalamnya. Sehingga penafian yang ada dimaknakan tidak sempurna. Jadi tetap ada anjuran membaca bismillah di awal wudu, namun tidak menunjukkan wajib, alias tadi tidak masuk dalam rukun. Ulama Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad berpendapat bahwa membaca bismillah pada awal wudu termasuk perkara sunnah. Jika lupa membacanya di awal wudu, maka boleh dibaca kapanpun saat wudu, ya, kapanpun saat wudu sebelum wudu selesai. Jika meninggalkan membaca bismillah karena lupa, maka sah wudunya. Ya, karena kembali ke permasalahan tadi, bismillah itu saat wudu wajib ataukah sunnah, masuk rukun ataukah tidak? Ada kendaraan mau. Ya, belum ini. Maaf ibu-ibu, ini ada kendaraan truk sampah mau lewat. Ini ada mobil yang mengganggu, tolong bisa dipindahin sebentar. Ini nomornya B1069POI. Ada 4 mobil sih. Sama B1322PIJ. Sama B198 OH. Tolong dibantu. Minta baca. B1069 POI. Terus B1322 PIJ. B198 OH. B153 DAD. Ada lagi.
Itu aja Bu, sudah. Ya, jadi kesimpulannya tadi ya, bismillah saat wudu kalau ditinggalkan tidak masalah, tidak membuat masalah wudunya. Sekarang lupa mengerjakan sholat wajib. Lupa mengerjakan sholat wajib. Dari kaidah tadi gimana? Sudah dapat jawaban belum Bu? Lupa kerjakan sholat wajib, dikerjakan enggak walaupun dalam keadaan lupa? Dikerjakan. Nah sekarang kita lihat dalil-dalilnya ya. Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang lupa sholat fardu, wajib ia mengkodoknya. Istilahnya kodok di sini. Wajib dia kodok. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqul aqimis sholata li dzikri." Jika salah seorang di antara kalian tertidur dari sholat atau ia lupa dari sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Itu perbaiki dulu, ketika ia ingat. Karena Allah berfirman yang artinya kerjakanlah sholat ketika ia ingat. Aqimis sholata li dzikri. Nah, cara mengqadha'nya, jika yang lupa lebih dari satu sholat, bisa dengan petunjuk dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berikut ketika beliau mengatakan dalam Manhajus Salikin. Karena bisa jadi bukan hanya satu sholat Bu. Ya, mungkin maghrib isya sekaligus. Iya kan? Atau mungkin dari asar lah, asar. Dia tidur misalnya jam 2 sampai jam 8 malam. Ya. Atau mungkin dalam keadaan sakit bisa kan? Bisa. Berarti sholat apa tadi? Asar, maghrib, isya. Lihat kaidahnya ya. Wa man fatathu sholatun wajaba alaihi qada'uha fauran murattiban fa in nasiya aw jahilahu aw khafa fautas sholati sakata tertib bainaha wa bainal hadirah. Siapa yang luput dari sholat, wajib baginya untuk mengqadha'nya segera. Berarti ingatnya tadi jam 8 malam 3 sholat tadi, segera jam 8 malam juga dia kerjakan 3 sholat itu. Terus secara berurutan. Berarti urutannya apa dulu? Dia kerjakan asar dulu 4 rakaat, terus maghrib, terus maghrib 3 rakaat, terus isya 4 rakaat. Ada 4 sholat urutan kayak gitu juga. Terus jika ia lupa, tidak tahu atau khawatir luput dari sholat hadirah, sholat yang saat ini ada, maka gugurlah tertib atau berurutan tadi antara sholat yang luput tadi dan sholat yang hadirah yang saat ini ada. Contoh, sholat isya dan subuh. Dia sholat isya belum, habis maghrib tidur dia. Terus bangunnya pas waktu subuh, namun waktu subuh tinggal 5 menit lagi. Jakarta terbit matahari jam berapa? 6 kurang seperempat? 5.35. 5.35. 5.30 baru bangun tidur. Isya belum, subuh belum. Kalau dia memilih sholat isya, subuhnya akhirnya di luar waktu. Iya kan? Sisa 5 menit. Dia milih sholat isya dulu baru subuh, berarti subuhnya di luar waktu. Maka yang paling bagus adalah dia pilih, saya sholat subuh dulu. Biar apa? Sholat subuhnya pas di waktu subuh, kan ada 5 menit masih mungkin kan? Masih. Kemudian isyanya gimana? Nanti setelah sholat subuh tadi, matahari sudah terbit, ya sudah, risikonya seperti itu. Itu maksudnya tadi. Jika khawatir luput dari sholat hadirah yang saat ini ada, tadi kan waktu subuh. Waktu subuhnya tinggal 5 menit lagi matahari terbit. Maka yang dia kerjakan adalah sholat subuh dulu. Supaya sholat subuhnya akhirnya pada waktunya, tinggal sholat isya dia kerjakan walaupun sudah setelah waktu subuh tadi. Berarti ya, dilihat di sini urutannya tetap pakai. Kerjakannya apa? Segera, paham segera. Saya bangun ini jam 5:30 tadi.
langsung kerjakan juga segera itu. Dia nggak tunda. Saya ini dulu persiapan dulu gini-gini, nggak boleh tunda-tunda nih. Langsung dikerjakan seketika itu juga, fauron murattiban, terus berurutan. Paham ini Bu? Coba tadi balik lagi ke atas ya. Lupa tetap qadha tadi kan. Sekarang tadi kalau sholat subuh ada qobliyahnya. Misalnya masih ada kesempatan sholat qobliyah, kerjakan qobliyah enggak? Dia cuma sholat subuh saja nih yang belum nih. Tetap qobliyah enggak? Atau cuma pentingkan subuh saja? Dia bangunnya jam 7 lah, jam 7. Sholat subuh belum. Masih boleh qobliyah subuhnya enggak? Masih boleh enggak? Masih boleh. Dia qobliyah subuh baru kemudian lakukan sholat subuhnya. Walaupun sudah jam 7 ya Bu. Karena bagi dia waktunya ya ketika dia bangun tadi. Kan tadi dikatakan dalam ayat. Fal yusolliha idza dzakaru. Kerjakan sholat subuh tadi. Berarti ketika dia ingat kan, sholat subuh ada qobliyahnya. Berarti dia kerjakan juga nanti ketika dia ingat. Dia qobliyah dulu baru kemudian dia sholat subuh. Walaupun sudah jam 7 pagi. Apa Bu? Namun kan masih gandengan. Bu, dia bangun itu waktu dia kerjakan sholat subuh adalah ketika dia bangun. Maka qobliyahnya juga ketika dia bangun itu. Dan qobliyah kan sebelum sholat subuh dilaksanakan ya kan. Nah, maka dia laksanakan ketika itu. Kecuali kalau dia masuk masjid. Qobliyahnya belum. Namun imam sudah mulai takbiratul ihram. Apa yang dipilih? Sholat subuh. Qobliyahnya bagaimana? Kerjakan enggak? Bisa dikerjakan antara dua pilihan. Bisa langsung setelah sholat subuh atau bisa menunggu sampai matahari itu meninggi. Itu caranya. Ini lupa mengerjakan sholat wajib. Sebenarnya ada bahasan lagi para ulama tentang lupa mengerjakan sholat sunnah. Perlu ada qadha atau tidak gitu. Yang jelas kalau tahajud qadhanya apa? Ganti dengan sholat duha yang digenapkan. Tahajudnya misalnya 11 digenapkan jadi berapa? 12. Ganti sholat duha berarti 12 rakaat. Niatnya duha. Untuk qadha tahajudnya, niatannya pakai 2 saja. Terus sekarang rawatib. Tadi saya sudah sebut 1 rawatib tadi itu qobliyah subuh. Bisa diqadhanya ba'da subuh langsung. Bisa diqadhanya tunggu matahari meninggi. Nah, paling sering itu qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ada lagi. Kalau ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya enggak pengaruh ini. Yang misalnya qobliyah-qobliyahnya ada itu. Misalnya qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur juga sebagian pendapat mengatakan masih boleh diqadha ba'da zuhurnya. Ya, masih qadha ba'da zuhurnya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu malah qadhanya itu ba'da asar. Karena kesibukan beliau sehingga tidak sempat untuk rawatib zuhurnya. Kemudian setelah asar beliau qadha tadi untuk qobliyahnya tadi. Sebagian ulama katakan itu cuma khususiyah, kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bagi yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Baik, sekarang masalah yang ketiga. Lupa salah satu bagian sholat. Lupa salah satu bagian sholat. Misalnya ibu lupa tahiyat awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Nah, ini kita bahas nih. Namun sebelum masuk ke sini Bu, nanti ada pembahasan lagi. Saya terpaksa harus sebutkan rukun sholat, kemudian sunnah-sunnah sholatnya. Untuk memahami ini. Tapi sebentar saya sebutkan dulu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam matan Al-Ghaya wa At-Takrib. Ketentuan mengenai perkara yang tertinggal dalam sholat ada 3. Ada situ karena meninggalkan fardu, ada di situ meninggalkan sunnah ab'ad, ada situ meninggalkan sunnah hay'ah. Sudah pernah dengar belum Pak Bu?
Rukun sholat sudah dengar ya. Sunnah abad sudah pernah dengar belum? Belum tuh, rata-rata ibu-ibu belum ini. Sunnah hayah belum juga. Sekarang mana yang masuk rukun sholat dan mana yang masuk sunnah abad, mana yang masuk sunnah hayah? Rukun sholat ada berapa? Ibu-ibu jangan bengong aja. Rukun sholat ada berapa? Rukun wudu 6 tadi. Rukun sholat. Kita belajar jumlah dulu lah. Jumlahnya berapa aja dulu lah. 13. Apa saja? Niat. Terus apa lagi? Bersihkan hadas itu syarat. Yes Bu, daripada pusing-pusing langsung ikuti saya sajalah. Satu. Tunggu tak hitung totalnya dulu. Kalau di sini ada versi yang ini saya sebutkan mazhab Syafi'i saja Bu ya. Ada versi yang sebutkan itu 13, ada versi yang sebutkan itu 17. Kalau catatan saya di sini taib. Masuk 17. Sekarang pertama apa? Niat dulu apa takbiratul ihram? Taib, masukkan rukun pertama niat. Terus yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Ulang, 1 niat rukun sholat ya. 2 berdiri bagi yang mampu. 3 takbiratul ihram. 4 membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Terus 5 dan 6. 5 dan 6 ini barengan ya Bu ya. 5 dan 6 rukuk dan tumakninah. Terus 7 dan 8 i'tidal dan tumakninah. Terus 8, 7 dan 8 berarti 9 dan 10 sujud dan tumakninah. Terus 11 dan 12 duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. Terus ke-13 dan ke-14 tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir. Itu sudah 13, 14. Terus yang ke-15 yang keberapa? 15. Sholawat kepada Nabi setelah tasyahud. Sholawat kepada Nabi setelah tasyahud. Terus yang ke-16 salam. Salam yang ke kanan apa salam yang ke kiri? Salam yang ke kanan itu rukun. Salam yang ke kiri sunnah. Salam yang kanan ibu tulis. Terus yang ke-17 berurutan. Tertib atau berurutan. Kerjakan rukun yang nomor 1 sampai 16 tadi berurutan. Nanti ada manfaatnya Bu, sebutkan 17 rukun ini Bu. Itu baru nanti pahami yang lupa di sini. Terus ada di situ yang namanya sunnah. Ada yang namanya sunnah abad. Ditulis Bu rinciannya dulu nanti baru saya jelaskan.
ada namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu keterangannya jika ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Jika ditinggalkan maka akan diganti dengan sujud sahwi. Yang pertama, duduk tasyahud awal. Sunnah ab'ad. Duduk tasyahud awal. Yang kedua, membaca tasyahud awal. Yang kedua, membaca tasyahud awal. Yang ketiga, sholawat pada Nabi setelah tasyahud awal. Nah, yang keempat ini ada kritikan. Kalau yang keempat, kalau nggak ditulis nggak apa-apa. Yang keempat itu adalah kunut subuh. Kunut subuh dan kunut witir setelah pertengahan Ramadan. Kunut witir setelah pertengahan Ramadan. Kalau kunut subuhnya yang dikritik tadi, Bu. Yang kalau kunut witir setelah pertengahan Ramadan ada. Apa konsekuensinya tadi dari 4 ini tadi? Namanya sunnah apa, Bu? Ab'ad. Apa konsekuensinya? Jika ditinggalkan maka diganti dengan apa? Sujud sahwi. Jadi bagi yang meyakini adanya kunut subuh, kalau ditinggalkan maka harus sujud sahwi. Itu maksudnya di situ tadi yang saya sebutkan nomor 4. Cara sekarang sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah enggak usah disebut. Pokoknya yang tidak masuk rukun, yang tidak masuk sunnah ab'ad, semuanya masuk sunnah hay'ah. Berarti baca surat setelah Al-Fatihah masuk sunnah mana? Hay'ah kan? Contohnya itu. Nah, kalau sunnah hay'ah ini konsekuensinya jika ditinggalkan tidak ada sujud sahwi. Jika ditinggalkan tidak ada sujud sahwi. Yang cuma sujud sahwi yang tadi nomor berapa? 2 tadi, sunnah ab'ad. Nah, sekarang kita lihat rinciannya, Bu. Kembali ke buletin. Pahami lupa dalam sholat nih. Jika termasuk fardu atau rukun sholat, tadi ada berapa rukun sholat? 17. Apabila tertinggal dalam sholat, tertinggal ya, maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Nggak bisa ibu tinggalkan itu. Akan tapi jika seorang teringat sementara jarak waktu masih memungkinkan untuk mengerjakannya, dia harus mengerjakan perkara tersebut dan di akhir melakukan sujud sahwi. Contoh. Berarti kesimpulannya kalau tinggalkan rukun ya, Bu, harus balik. Kerjakan rukun tadi. Ada orang nih ketika rakaat pertama ya, dia itu lupa sujudnya baru 1 kali. Harusnya sujud berapa kali? 2 kan? Dia setelah sujud pertama langsung bangkit ke rakaat kedua. Ya, ke rakaat kedua. Masih dalam sholat, dia sudah masuk ke rakaat ketiga, Bu. Sudah masuk rakaat ketiga, baru ingat. Ya Allah, tadi saya yakin ini yang rakaat pertama tadi saya sujud itu baru 1 kali. Maka dia kembali ke rukun yang belum dilakukan. Tadi dia dari sujud pertama langsung berdiri ke rakaat kedua, berarti dia belum melakukan apa? Berarti belum melakukan apa, Bu? Duduk antara 2 sujud, iya kan? Dan sujud kedua kan? Nah, dia balik duduk antara 2 sujud di rakaat pertama. Terus dia sujud lagi. Sujud kedua, masih rakaat pertama.
dan dia lanjutkan rakaat kedua lagi. Rakaat kedua dan ketiga yang tadi sudah dikerjakan tidak dianggap. Harus balik ke rukun sebelumnya yang dia tinggalin. Yang 2 dan 3 sudah dilakukan tadi kan? Tidak dianggap, balik ke situ. Itu yang tadi makanya kalau rukun ditinggalkan harus balik. Bu, bisa tutup dengan sujud sawi enggak? Tadi kalimatnya apa? Tidak bisa. Ustadz, saya ketinggalan tadi sujudnya saya. Yang kedua belum, duduk antara dua sujud juga belum kan? Saya tutup dengan sujud sawi enggak? Enggak dimaafkan. Paham Bu? Karena tinggalkan apa tadi? Rukun. Dia ada di rakaat keempat, balik lagi ke rakaat pertama tadi. Apanya Bu? Balik lagi? Iya, dia dihitung awal lagi, berarti dia kembali ke rakaat pertama. Hah? Ini kan lagi sholat, saya cerita lagi sholat semua nih. Nah sekarang masalahnya baru ketahui setelah sholat kan? Itu maksudnya. Kalau setelah sholat dia baru ketahui tadi sujudnya, ya baru 1 kali di rakaat yang pertama, dia balik lagi berarti kerjakan. Selama waktunya tidak lama di sini tadi disebutkan, masih boleh. Selama waktu tidak lama dan wudunya belum batal. Kalau waktunya dekat tapi wudunya langsung setelah sholat batal, nah berarti ulang lagi sholatnya dari awal. Itu masalah rukun yang 17, nggak main-main. Nah sekarang lihat yang kedua. Jika termasuk sunnah abad, saya sebutkan contohnya sini, duduk tasyahud seperti tasyahud awal, duduk tasyahud awal, selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud awal atau selawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud awal dan akhir. Lalu tertinggal dalam sholat, maka tidak perlu diulang apabila yang rukun fardu sudah dikerjakan. Akan tapi di akhir harus melakukan sujud sahwi. Contoh sunnah abad tadi apa? Tasyahud awal. Bu, tasyahud awal. Masuk sunnah kan? Saya berdiri, saya sudah masuk rukun berikutnya Bu. Saya sudah berdiri ini, sudah wajib. Maka ketika saya lupa, saya dari sujud kedua nih, saya langsung Allahu Akbar. Belum Al-Fatihah, tapi sudah berdiri Bu. Berarti sudah masuk rukun. Ibu nggak boleh balik kerjar sunnah. Aturannya Bu, ibu sudah masuk wajib, balik cuma gara-gara kejar sunnah, nggak boleh. Iya kan? Karena sudah berdiri. Seandainya balik sholatnya batal. Yang banyak yang belum tahu kayak gini nih. Sama biasanya bapak-bapak juga jadi imam ini nggak tahu juga, dia serba bingung. Dia sudah berdiri rakaat ketiga, di jamaah di belakang apa kalau gitu? Subhanallah, subhanallah. Imamnya tetap mau lanjut terus kan? Belakang tetap ngotot juga, subhanallah terus. Wah kalau saya nggak mau ngikut yang jamaah di belakang, saya pede aja jalan terus. Masalahnya nggak ada connect antara imam dan makmum. Imamnya sudah paham hukum, makmumnya nggak paham. Ada sebaliknya, makmumnya paham, imamnya nggak paham-paham. Repot kan? Repot. Jadi saya balik. Kalau sudah berdiri sempurna berarti sudah masuk rukun. Tidak boleh kejar sunnah tasyahud awal ditinggalkan lanjut. Kan lupa. Namun kalau belum berdiri, belum sempat berdiri, baru ngangkat. Gitu. Paham kan? Belum kan, dia belum berdiri nih, belum. Gimana turun sudah. Biasa kayak gitu kan? Seperti itu, tidak masalah balik karena belum berdiri. Sudah? Berarti kalau sujud sahwi enggak perlu kan, belum berdiri, belum masuk rukun, dia sudah balik kok. Namun kalau sudah terlanjur berdiri, lanjut terus. Oh tadi ketinggalan tasyahud awal gimana? Tutup dengan sujud sahwi. Caranya bagaimana? Belum dibahas.
Sabar. Pahami dulu itu ya. Paham ini teorinya? Nah, mudah-mudahan nanti lupa terus praktekkan gitu. Saya pernah bahas kayak gini terus saya lupa pas sholat, langsung saya praktekkan. Oh kayak gitu tuh Ustaz caranya. Iya kayak begini. Pas kita praktekkan saya lupa. Karena kalau nggak praktek nggak tahu kayak gini. Ibu jangan bilang, oh jangan sampai lupa. Oh nggak bisa Bu, itu sudah manusiawi. Apalagi pikirannya repot macam-macam ibu-ibu lagi. Mikir inilah, mikir itulah. Anak lah, belanjaan lah, suami belum pulang-pulang lah, macam-macam. Sudah? Terus sekarang yang ketiga, lihat yang ketiga. Jika termasuk dalam sunnah hayat, tadi yang ketiga ada sunnah hayat kan? Maka perkara yang tertinggal tersebut tidak perlu diulang setelah tertinggal, dan seorang tidak perlu melakukan sujud sahwi. Setelah Al-Fatihah langsung dia rukuk pada rakaat pertama. Dia tidak baca surat setelah Al-Fatihah. Maka tidak perlu balik. Wah saya lupa baca qul huwallahu ahad. Nggak perlu balik. Langsung lanjut rukuk, langsung lanjut i'tidal, seterusnya. Sujud sahwi enggak? Tidak perlu. Kan masuk sunnah hayat. Ulang. Tadi ada berapa bagian sholat berarti? Ada rukun sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau rukun sholat tertinggal bagaimana? Harus balik. Ya, balik ke rukun tadi Bu yang tertinggal. Terus yang kedua, kalau sunnah ab'ad tertinggal gimana? Lanjut, terus nanti tutup dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tertinggal gimana? Lanjut, tidak perlu balik dan tidak perlu sujud sahwi. Sudah paham kan? Jelaskan kalau pembagiannya. Nah. Sekarang kita lihat tambahannya sebab melakukan sujud sahwi. Menurut ulama Syafi'iyah ada 4. Pertama, meninggalkan salah satu dari sunnah abad seperti tasyahud awal tadi. Sudah ya, tadi kan sudah sebut ya, tasyahud awal dia tinggalkan karena dia tinggalkan sunnah abad. 2, ragu mengenai jumlah rakaat 3, 4. Oh jangan-jangan sudah 5 sekarang. 3, 4. Milih yang mana? Pertama milih yang yakin dulu. 3, 4. Tadi perasaan rakaat pertama saya yakin deh itu qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Wah ini belum. Rakaat ketiga berarti. Karena ibu ada yang punya surat hafalan kan. Gitu terus rakaat pertama keduanya itu. Enggak ganti-ganti. Pokoknya itu rakaat pertama al-ikhlas sudah yakin ini. Rakaat kedua Anas itu tadi. Ini belum baca. Berarti rakaat ketiga nih. Itu namanya dia putuskan dengan yakin. Istiqomah. Itu dia putuskan dengan yakin. Dia pilih 3 berarti. Saya yakin. Ibu pilih yang yakin. Namun kalau masih ragu-ragu 3, 4. Saya bingung nih yang mana nih 3 atau 4 nih. 3 atau 4 ya. Sudah milih yang paling sedikit. Berarti milih berapa? 4 atau 5 berarti milih 4. Nanti yang keraguan tadi ditutup dengan sujud sahwi. Seandainya pun zuhurnya jadi 5 rakaat, seandainya ya, itu sudah dimaafkan. Ya, itu sudah dimaafkan. Terus yang ketiga, melakukan sesuatu yang terlarang dalam sholat karena lupa. Jika dilakukan sengaja akan membatalkan sholat. Seperti menambah rakaat jadi 5 dalam sholat zuhur karena lupa. Kalau sholat zuhur kita lakukan 5 rakaat secara sengaja, batal nggak sholatnya? Batal. Namun kalau karena lupa, tidak batal. Namun nambahnya sampai 5 rakaat terlarang. Namun karena dengan tidak sengaja yaitu lupa dimaafkan. Namun apa? Sujud sahwi. Caranya gimana? Nanti. Sabar. Sekarang yang keempat. Memindahkan yang merupakan fi'il perbuatan sholat, baik rukun sholat ataupun sunnah ab'ad, atau memindahkan membaca surat bukan pada tempatnya, seperti
Lagi tasyahud baca Al-Fatihah. Ya, sudah syarat gini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sudah rampung waladhdallin amin. Ya Allah saya jarinya gini berarti tahiyat. Ada, mengapain ulama sebut kasusnya? Lupanya macam-macam kok. Berarti dia pindahkan apa, Bu? Pindahkan bacaan saat berdiri, pindahkan ketika tahiyat. Salah nggak? Salah. Terus di sini ya, ketika membaca surat pendek ketika itidal, lagi itidal, kan sudah bangkit ruku kan? Dia baca lagi qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia balik lagi baca lagi. Salah itu. Dia langsung balik bacaannya apa dulu di situ dia baca ya. Tadi masalahnya kelebihan kan berarti dia baca. Nah, kelebihannya ini nantinya diganti dengan sujud sahwi. Sekarang lihat cara melakukan sujud sahwi. Cara melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud seperti sujud saat sholat. Berapa kali? 2 kali, bukan 1. Dengan sajadatain 2 kali sujud, Bu. Terus, yang ingin melakukannya berniat untuk sujud sahwi. Niatannya untuk sujud sahwi, bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur. Niatannya untuk sujud sahwi. Terus, sujud sahwi dilakukan di akhir sholat sebelum salam. Nah, diberi catatan situ. Di akhir sholat sebelum salam. Ini mazhab Syafi'i. Saya lagi singgung dengan mazhab Syafi'i di sini ya. Di akhir sholat sebelum salam. Sebenarnya ada manfaat di sini di akhir sholat sebelum salam, Bu. Bagi imam itu manfaat sekali. Karena biasanya kalau ini di akhirnya setelah salam, imam juga lupa. Saya belum sujud sahwi nih. Atau biasanya jamaah nggak mau ngikut sujud. Itu salah imam sendiri, masa saya nanggung juga bareng-bareng dia gitu. Makmum nggak ikut sujud, namun kalau dia sujudnya sebelum salam harus ikut dong. Ini masih dalam sholat. Itu manfaatnya. Nah, sekarang lihat, jika seorang yang sholat mengucapkan salam sebelum sujud sahwi, jika seorang yang sholat mengucapkan salam sebelum sujud sahwi dengan sengaja atau lupa dan jedanya sudah begitu lama, maka sujud sahwi jadi gugur. Sudah lupa tadi, terus sujud sahwinya lupa lagi. Nah itu. Waktunya sudah lama. Tadi sholat zuhur lupanya asar. Baru ingatnya itu. Ingatnya pas asar. Waduh, tadi lupa. Kalau di sini jedanya lama, gugur sujud sahwi. Syariat maafkan itu. Terus, jika jaraknya masih dekat, maka sujud sahwi tetap dilakukan dengan 2 kali sujud dengan niatan sujud sahwi, lalu salam. Misalnya, tadi tasyahud awalnya lupa dikerjakan. Terus, harusnya kan sujud sahwi kan sebelum salam. Ternyata dia pergi dulu, makan siang dulu, terus temannya ngomong, tadi saya tuh perhatikan sholatmu dari awal sampai akhir loh. Kamu belum tasyahud awal tadi. Saya yakin kamu tasyahud awal. Ya Allah, betul ya? Selama jedanya belum lama dan wudunya masih ada, dia seperti orang lanjut sholat aja, Bu. Jadi dia langsung kerjakan sujud sahwi. Dia mau sujud sahwi di mana saja sebenarnya boleh sih, nggak dikasih syarat di sini. Dia dapatin di mana? Dia kalau misalnya dekat At-Taufiq sini dia balik lagi ke At-Taufiq boleh. Cuma sekadar untuk sujud sahwi. Setelah sujud sahwi 2 kali sujud tadi kemudian salam. Terus inilah penjelasan dalam mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam Al-Fiqh Al-Manhaji. Terus dalam Mughni Al-Muhtad salah satu fikih Syafi'iyah juga disebutkan tata cara sujud sahwi sama seperti sujud ketika sholat dalam perbuatan wajib dan sunnahnya seperti meletakkan dahi. Kita sujudkan letakkan dahi, maka sujud sahwi juga demikian. Terus tumak nina berarti tidak cepat-cepat, bersikap tenang, terus menahan sujud, terus menundukkan kepala, melakukan duduk iftiros ketika duduk antara 2 sujud sahwi. Iftiros duduknya ya, antara 2 duduk sujud sahwi tadi. Kemudian duduknya tawaruk ketika selesai dari melakukan sujud sahwi.
Dan zikir yang dibaca pada kedua sujud tersebut adalah seperti zikir sujud dalam sholat. Ada ibu-ibu punya hafalan apa? Malayanamu walayashu. Ya, ini para ulama beda pendapat di sini. Saya masih nganggap hadisnya bermasalah. Sehingga kalau ibu mau aman mau ganti dengan bacaan sujud biasa. Baik. Sekarang kita praktekkan tadi berapa kali sujud tadi, Bu? 2. Sebelum salam dulu ya. Kita bahas yang sebelum salam. Ini tadi saya sudah salam nih. Maaf, saya belum salam. Saya sudah selesai tahiyat akhir. Ini saya posisi gini. Ya kan? Posisi gini. Terus mau kerjakan 2 kali sujud. Saya turun takbir seperti biasa ya, Bu ya. Sujudnya berarti pakai takbir. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Ada bacaan enggak? Tidak ada. Tadi tidak disebutkan. Enggak usah Rabbik firli. Terus turun lagi kedua. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Iftirash tawarruk. Saya mau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi kalau duduk antara 2 sujud sahwi duduknya iftirash, kakinya enggak keluar. Namun kalau mau salam kakinya baru keluar. Gitu. Itu tadi sujud sahwinya sebelum salam. Saya salam langsung setelah itu. Nah, sekarang sujud sahwinya setelah salam. Tadi kasusnya, tadi yang dia pergi itu. Cuma lupa sujud sahwi. Ya sudah, dia 2 kali sujud. Setelah itu salam. Enggak mesti posisinya dari awal berdiri gitu, enggak. Langsung sujud saja 2 kali. Nah sekarang masalahnya lagi. Sholat zuhur dia cuma lakukan 2. Setelah 2 rakaat langsung salam. Bukan musafir dia. Gimana solusinya? Hah? Apa? Tambah saja. Selama jedanya tidak lama, selama masih ada wudu. Jadi dia balik lagi kerjakan 2 rakaat. Nabi SAW pernah kasusnya kayak gini. Zuhurnya cuma 2 rakaat. Sahabat kira ketika itu sholat sudah dikosor semuanya. Mereka tanya pada Nabi, wah Rasulullah sekarang sholat sudah kosor semuanya. Saking husnuzonnya pada Nabi. Ya, sholat sudah dikosor. Jawabannya enggak. Tadi engkau cuma kerjakan 2 rakaat. Oh kalau gitu saya kerjakan lagi. Tambah 2 rakaat beliau. Lalu setelah itu sujud sahwi. Berarti dia tambah lagi 2 rakaat. Setelah itu mau salam. Sujud sahwi dulu 2 kali. Baru kemudian duduk lagi. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya yang diulang? Cuma tambah 2 saja. Dia tidak ulang 2 yang pertama tadi. Kan tadi lupa. Selama tadi jedanya nggak lama, dia kayak seperti lanjut, Bu. Kalau sudah tidak ada wudu, berarti sudah batal. Ulangi lagi dari awal. Nah, ini sudah selesai cara melakukan sujud sahwi. Terus yang keempat, baru mengetahui adanya najis setelah sholat. Mengetahui adanya najis setelah sholat. Najis apa dulu? Apa Bu najis? Mau pakai mazhab apa? Mau pakai mazhab apa Bu? Syafi'i saja. Biar gampang. Kenapa kok Syafi'i terus? Ibu dari dulu tuh Syafi'i terus kok, saya cuma mau bantu aja untuk pahamkan. Jadi nggak usah banyak fikih ibu, ya. Kalau ibu dari Syafi'i dari dulu, dari kecil itu kita Syafi'i ya. Ibu nggak banyak berubah, nggak pusing aja gitu. Kalau ibu pakai mazhab yang lain, ibu ubah total semuanya nanti ibadah ibu. Maka tadi saya bahas rukun wudu 6, itu Syafi'i itu. Saya bahas rukun sholat 17, Syafi'i juga. Ibu cuma mengulang pelajaran SD dulu, cuma lupa aja. Ya. Cuma lupa aja. Diulang aja nih, remind aja. Paham Bu ya? Nah sekarang tadi apa? Najis, apa saja najis? Ini baru kita masuk nih. Najis apa saja? Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Itu kaidah dalam mazhab Syafi'i Bu. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Apa saja keluar dari 2 jalan?
kencing, ya, kotoran, apalagi haid. Keputihan gimana, Bu? Enggak, saya enggak mau bahas ini. 2 jalan enggak? Iya, najis berarti. Nanti baru saya bahas, Bu, itu belum ini. Saya lagi bahas najisnya, saya lagi rinci najisnya dulu. Kecuali dalam mazhab Syafi'iyah, kecuali mani, itu saja. Semua yang keluar dari 2 jalan itu najis kecuali mani. Maninya suci berarti. Coba diulang tadi apa saja kalau gitu yang najis. Kencing, kotoran, terus haid, terus apa? Keputihan. Haid yang termasuk haid yang sama dengan haid, istihadah, nifas, najis semuanya. Darah haid, istihadah, nifas, najis semuanya, Bu. Darahnya. Kita bukan bahas kondisinya hadas atau bukan ya, Bu. Terus apa lagi? Nah? Apa lagi, Bu? Kalau dalam mazhab Syafi'i lagi, yang kelima, semua darah. Semua darah. Mau mimisan, mau yang keluar dari gusi, selama itu banyak. Kalau sedikit dimaafkan. Apalagi yang keenam? Apalagi yang keenam? Bangkai. Bangkai juga najis. Apalagi yang ketujuh? Dalam mazhab Syafi'i yang najis lagi, khamar. Berarti parfum beralkohol. Bingung, Bu. Khamar najis kalau dalam mazhab Syafi'i. Parfum beralkohol. Parfum beralkohol khamar bukan? Khamar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sebab dia masuk khamar? Apa pengertian khamar dulu, Bu? Segala sesuatu yang mabukan. Emangnya parfum mabukan? Ya sudah. Kenapa Ibu masukkan dalam khamar? Mabuk aja enggak? Cium parfumnya mabuk? Enggak. Kalau minum, mabuk? Minum parfumnya, mabuk enggak? Mati. Itu aja. Mati ya bukan pembahasan khamar, kita kan lagi bahas mabuk di sini. Adanya alkohol itu bukan sebab, Bu, di situ. Alkohol itu cuma solven saja. Ya, solven itu pelarutnya itu untuk larutkan tadi. Bahan-bahan parfumnya itu biar nanti mudah jadi spray, nah itu baru ada alkohol di situ. Khamar, terus apa lagi? Air liur anjing. Kalau dalam mazhab Syafi'i bukan air liurnya, anjingnya dan babi. Berarti seluruh tubuh anjingnya dan seluruh tubuh babi najis semuanya. Terus satu lagi, muntah. Kenapa alasannya? Bu, muntah itu Ibu masukkan makanan ya. Terus kan di sini di saluran pencernaan ini kan diolah. Terus keluar lagi kan? Nah, itu sama saja kalau dalam istilah mazhab itu sama saja Ibu ini cerna ini keluar dari belakang. Namun sekarang keluar dari depan dari mulut Ibu. Maka muntah dalilnya itu sama seperti keluarkan kotoran dari belakang. Dihukumi najis. Kecuali muntah yang sedikit. Contoh ibu-ibu misalnya. Nah, kecuali muntah yang sedikit dan muntah itu masuk makanan dan keluarnya sama. Seperti bayi itu biasanya lagi nyusui, terus keluarkan lagi kan? Ya kan, Bu? Nah, susu yang keluar tadi nggak masalah. Namun kalau ini jumlahnya sedikit, kalau misalnya tadi ada perubahan tadi bentuk, kemudian jumlahnya sedikit dimaafkan. Jadi segala najis tadi yang macam-macam tadi disebutkan, ya rata-rata kalau jumlahnya sedikit itu dimaafkan. Sudah, itu najis nih. Sekarang kita lagi bahas, ibu lagi habis sholat, bapak lagi habis sholat, dapat itu ketika di pakaian habis sholat, aduh ini ada darah.
Sholatnya sah ataukah tidak? Nah, ini yang kita bahas. Atau habis sholat, nah baru lihat, oh ada kotoran di sini nih. Sholatnya sah ataukah tidak? Nah, sekarang kita lihat. Barang siapa yang lupa membersihkan diri dari najis, lalu ia sholat dalam keadaan lupa, maka sholatnya sah. Masalah najis itu berkaitan dengan larangan ketika sholat. Garis bawah itu, Bu. Masalah najis itu berkaitan dengan larangan ketika sholat. Kan kita diperintah, kita itu dilarang bawa najis dalam sholat. Dilarang bawa najis dalam sholat. Terus ketika dilakukan, diterjang dalam keadaan lupa, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Setelah sholat kok dapat kotoran ini, namun saya nggak lihat dari awal sholat, maka sholatnya dihukumnya apa? Sah. Hal ini menjadi pendapat Syafi'i yang qadim, yang lama. Dalil dari hal ini adalah hadis ketika Nabi SAW melepas sendal saat sholat. Hadis lengkapnya sebagaimana berikut ini. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata ketika Rasulullah SAW sholat bersama sahabatnya, tiba-tiba dia melepaskan kedua sandalnya dan meletakkan di sebelah kirinya. Nabi sholat pakai sendal. Kenapa pakai sendal? Karena masjidnya pasir, belum keramik. Ya, pakai sendal dan meletakkannya di sebelah kiri. Ketika tahu ada kotoran, dilepas sendal tadi terus ditaruh sebelah kiri. Ketika para sahabat melihatnya, mereka pun ikut sama-sama melepas sendal juga. Jadi serempak semua jamaah itu yang di belakang itu lepas sendal juga. Itu nggak main mikir tadi. Ini apa Nabi kok lepas? Ikut lepas lagi. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, beliau berkata, apa yang membuat kalian kok melepas sendal kalian? Mereka berkata, kami lihat engkau melepas sandalmu, maka kami pun melepas sandal kami. Itu ittiba yang sempurna kayak gini nih. Kalau sebagian kita nanya-nanya dulu itu, apa ini Nabi kurang kerjaan aja depan ini kayak gini. Ini pakai mikir gitu enggak? Enggak mikir kayak gitu. Pokoknya, oh Nabi lepas aja. Itu nggak ada yang aba-aba lagi, nggak. Lepas semuanya itu. Ini lihat depannya lepas semuanya, jamaah itu ikut lepas lagi. Maka Nabi tanya, kenapa lepas? Nah, terus Nabi jawab, ya kenapa lepas sendal kalian? Mereka jawab, kami lihat engkau melepas sendalmu, maka kami pun melepas sendal kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa pada kedua sandalku terdapat kotoran. Jibril yang beritahu kan, ada kotoran di mana? Di sendal tadi. Dan dia berkata, jika kalian mendatangi masjid, hendaknya memperhatikan jika pada sandalnya terdapat najis atau kotoran, hendaknya dia bersihkan lalu sholat dengan memakai keduanya. Sekarang lihat, Nabi lanjut sholat nggak? Itu kan tahu najisnya di tengah-tengah sholat kan, Bu? Tadi rakaat yang sebelumnya, sebelum Nabi tahu, masalah enggak? Tidak. Itu namanya bawa najis dalam sholat tidak disengaja, dalam keadaan lupa, maka hukumnya dimaafkan. Tadi kaidahnya seperti tidak lakukan sama sekali. Ini najis, Bu. Beda dengan hadas. Sama nggak hadas dengan najis? Ibu-ibu, hadas dengan najis sama nggak? Apa bedanya? Hadas harus bersuci. Kalau najis cuma bersihin. Apa perbedaan jelasnya itu apa? Hadas itu sifatnya abstrak, tidak terlihat. Menunjukkan keadaan, yaitu keadaan tidak suci. Sedangkan najis bentuknya konkret. Diperintahkan cuma dihilangkan saja, dihindari gitu ketika sholat. Terlarang bawa ketika sholat. Kalau hadas apa tadi?
Bentuknya apa? Abstrak, menunjukkan keadaan, Bu. Kita habis kentut, itu najis apa hadas? Hadas. Saya keadaannya lagi tidak suci, saya harus berwudu. Maka kalau hadasnya hadas besar diperintahkan mandi wajib, kalau hadasnya hadas kecil diperintahkan apa? Berwudu. Sekarang masalahnya beda. Apa contohnya hadas ya? Malam hari dia junub. Subuh-subuh sholat. Langsung cuma wudu saja. Belum mandi. Sholat subuh seperti itu. Lanjut dia pergi kerja. Belum niatan mandi junub juga, Bu. Sampai zuhur. Zuhur juga cuma wudu saja. Sampai asar. Asar juga cuma wudu saja. Pas pulang mau maghrib baru dia ingat lagi. Tadi malam junub. Apa yang mesti dilakukan, Bu? Langsung mandi. Terus sholat yang tadi itu subuh, zuhur, asar. Qadha semuanya. Seandainya baru tahu pas jam 6:30, maghrib juga sekalian 4. Karena dia tidak lakukan perintah, Bu. Perintahnya apa? Mandi junub. Kalau tidak lakukan perintah berarti belum lakukan. Kerjakan lagi perintah tadi kan? Apa sudah cukup dengan wudhu tadi? Dalam keadaan junub sudah cukup dengan wudhu? Tidak. Berarti dia jam 6:30 tadi misalnya ya. Dia mandi junub. Terus qadha sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau terjadi jam 9 malam berarti tambah isya lagi dia itu. Apa sebabnya? Tadi hadas, Bu, bukan najis. Tadi hadas bukan najis. Karena hadas menunjukkan keadaan kan. Harusnya apa yang dia lakukan setelah tahu tadi junub? Mandi dong. Dia enggak, lupa. Maka harus qadha. Sholat apanya? Yang tadi ya dalam keadaan junub semuanya itu. Karena hadasnya belum terangkat ketika itu sampai dia mandi besar. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Nggak perlu tanya jawab kan? Iya, tanya. Tanya langsung. Ya, monggo, Bu. Tanya silakan. Kalau rukun, ya. Mengerjakannya, dia harus mengerjakan perkara tersebut. Ingat kalimatnya, mengerjakan perkara tersebut berarti mengerjakan rukun. Dan di akhir melakukan sujud sahwi tetap. Contoh, dia tinggalkan rukun tadi yang saya sebutkan, dia sudah selesai sholat nih pergi. Terus ada yang beritahu, kamu tadi rakaat pertama sujudnya itu baru 1 kali. Berarti dia harus tetap lakukan perkara tersebut kan. Berarti dia balik kerjakan, duduk antara 2 sujud, sujud kedua, langsung rakaat kedua, rakaat ketiga, 4, sholat zuhur. Tadi karena sudah pergi, ini selama jedanya belum lama, maka tambah lagi. Karena lupa, maka sujud sahwi kalau sudah sempurna tadi. Itu maksudnya. Ada lagi. Saya tidak pernah menghitung berapa kali bolong puasa ketika waktu remaja. Dan betul kan ada tadi saya bilang. Tapi alhamdulillah setelah tua saya selalu mengerjakan puasa sunnah Senin Kemis. Tapi niatnya bukan qadha. Apakah utang-utang puasa saya di masa lalu otomatis terbayarkan? Senin Kemis niatannya puasa apa? Sunnah. Berarti belum qadha. Sekarang hitung-hitung dulu deh, itu berapa tahun? Terus kira-kira lah haidnya ketika remaja itu berapa hari? Tinggal dikalikan. Terus puasanya tetap nanti Senin Kemis, namun niatannya plus qadha. Jadi pas qadhanya dia sesuaikan Senin Kemis, insya Allah selesai.
Enggak dua niat, tetap niatan qadha namun dipaskan Senin Kemis. Dari sisi pahala dapat dua-duanya. Qadhanya dapat, Senin Kemisnya dapat. Namun niatan pokoknya tetap qadha. Bolehkah merubah niat sholat ketika sedang sholat tahajud tiba-tiba terdengar azan subuh lalu dirubah niatnya sholat menjadi witir? Tidak bisa. Tahajud ubah witir, dia maksudnya gini, mungkin 2 rakaat, sudah azan Allahu Akbar, sudahlah saya satu saja, gitu kan maksudnya. Lanjut saja, berarti karena sudah azan subuh dia tidak perlu witir lagi, tidak bisa witir lagi. Bolehkah zikir pagi petang? Tidak harus dibatalkan, tinggal lanjutkan aja. Ingat kaidahnya gini, kalau ibadah itu kita cuma tinggal menyelesaikan, selesaikan. Kalau ibadah itu kita baru mulai dari awal, batalkan. Iqomah, ibu lagi sholat sunnah, namun sholat sunnahnya tinggal tahiyat akhir, berarti tinggal lanjutkan. Namun kalau baru sholat sunnah Allahu Akbar baru mulai dari awal, berarti batalkan. Kaidahnya itu kalau dalam kaidah fikih, al-istimraru aula minal ibtida. Lanjut lebih baik daripada mulai dari awal lagi. Bolehkah zikir pagi petang sambil mengerjakan yang lain? Contoh sedang nyetir atau masak. Apakah tidak berdosa jika pikiran kita terpecah? Ingat Allah dan ingat yang lainnya juga. Yang penting bisa konsen. Kalau bisa konsen nggak masalah. Saat waktu sholat tiba, yaitu azan, saya menunda sholat 5-10 menit. Saat saya akan berwudu, qadarullah haid. Apakah saya harus mengqadha sholat yang saya tunda tadi? Kasusnya ibu-ibu. Zuhur jam berapa? 12. Ibu tunda-tunda 15 menit. Setelah itu 12:04 baru mau sholat zuhur. Ternyata 12:04 memang hari ini jatah haidnya itu datang. Pas haid. Sudah masuk zuhur. Zuhur tidak sempat dilakukan. Berarti qadha. Qadhanya kapan? Setelah selesai haid. Waktunya kapanpun. Misalnya haidnya nanti selesainya isya. Berarti sholat zuhurnya tadi qadha pas isya. Saya contoh lagi satu kasus lagi, Bu. Zuhur dulu baru isya, terserah kalau ini nggak terlalu berurutan. Mau kerjakan sholat yang dulu ada yaitu zuhur baru kemudian isya. Contoh lagi, Bu, ini qadha lagi masalahnya. Ibu sudah paham darah nifas apa belum? Darah yang keluar setelah melahirkan. Berarti kalau sebelum melahirkan bagaimana? Nifas apa bukan? Misalnya ibu lagi ini dalam pembukaan 1-10 keluar darah ketika itu, dihitung apa darahnya? Ini masalah ibu-ibu bukan masalah saya ini. Kenapa? Belum lahir. Berarti nih misalnya ibu kalau disuruh suami sholat pasti marah-marah kan? Kamu gak tahu apa saya sakit kayak begini. Terus sudah masuk waktu subuh, pas jam 5:30 pagi lahiran. Namun subuh ibu dapat. Tadi darah yang keluar itu baru istihadah. Berarti sholatnya sholat. Namun ibu nggak mau sholat tadi kan? Berarti qadha sholat tadi setelah nifas. Setelah berapa hari? 40 hari. Tadi itu pelanggarannya. Tadi kaidahnya kan, kalau yang wajib ditinggalkan dalam keadaan lupa gimana? Dikerjakan lagi. Dari balik dari remaja nggak sholat sama sekali. Sudah tua baru sadar, tobat. Kalau kodoknya ya Allah, itu kodoknya itu gimana ampunnya itu? 5 kali berapa ribu hari?
Kalau orang tinggalkan sholat dengan sengaja beda, Bu. Tinggalkan sholat dengan sengaja kewajibannya taubat saja, tidak ada qadha. Nggak masuk dalam pembahasan ini. Tidak ada qadha. Kewajibannya taubat, bertekad tidak mau ulangi lagi, kemudian perbanyak sholat sunnah. Ya, perbanyak sholat sunnah. Ada lagi? Ya. Masih banyak. Puasanya ditinggalnya karena lalai. Karena apa lalainya maksudnya? Sengaja ditinggalkan. Kalau sengaja ditinggalkan, banyak nggak? Banyak. Sudahlah, kode aja lah. Sholat ini beda ini. Nggak pernah puasa sama sekali gitu, pas. Padahal sudah balik. Atau dia pagi-pagi itu bilang sama orang tua puasa, pas di sekolah beli jajan gitu kan. Berarti sengaja. Taubatlah seperti itu, tidak ada qadha. Jadi bedakan kalau itu tadi bukan karena lupa, sengaja tadi tinggalkan. Maka kewajibannya taubat, tidak diulangi lagi, perbanyak puasa sunnah. Tadi Ustadz maaf diulang, jika kita lupa Al-Fatihah dibaca maka kita harus balik lagi sesuai rukun atau enggak usah. Lupa Al-Fatihah berarti balik lagi enggak? Balik, kecuali kalau untuk sholat berjamaah. Saya bekerja sebagai perawat gawat darurat yang jika ada kejadian seperti ada ini berjaga full 12 jam dan posisinya berada di tengah jalanan dan tidak ada sumber air mengalir. Apakah boleh saya menampung air untuk wudhu, menampung air dalam botol untuk wudhu saat berjaga seperti itu? Boleh. Karena sholat pun mungkin di tengah jalanan. Boleh seperti itu, dia keadaan nampung di botol, lalu ketika dia itu berwudu, airnya dialirkan juga sama seperti dia berwudu normalnya. Boleh. Ada lagi? Ya, Bu. Wanita punya masa haid tertentu, ya terus? Baik. Baik. Tadi coba lihat kebiasaan sudah punya apa belum? Kebiasaan sudah punya apa belum, Bu? Sudah punya. Berarti ketika seringnya seperti itu 6 hari. Ini bukan karena gangguan sesuatu, karena ikut program KB atau bukan karena mau menopause. Karena kalau gangguan kayak begini, berarti ibu tidak pakai kebiasaan lagi. Kalau ada gangguan kayak gini, ibu patokannya ada darah atau tidak. Kalau ada darah atau tidak, berarti pas 4 ibu sudah berhenti, berarti langsung sholat. Nah, ini kayaknya terganggu nih siklusnya, Bu. Dikatakan itu siklusnya tadi dipakai misalnya 6 hari, kalau berulang 3 kali berturut-turut, Bu. Para ulama tetapkan itu 3 kali berulang. Nanti bulan ini 6 hari, bulan berikut 6 hari, bulan berikut 6 hari lagi. Berulang kayak gitu terus. Nah, itu sudah namanya kebiasaan. Jika kok ternyata tidak, nah berarti bukan kebiasaan, Bu. Berarti kalau tidak ada kebiasaan kayak gini, berarti ada darah, berarti tidak sholat. Tidak ada darah, berarti tetap sholat. Ya, jadi dilihat nanti gimana. Kayaknya siklusnya terganggu. Kalau siklus terganggu, amannya tadi berhenti, kemudian nanti kembali sholat, mandi terus sholat. Sekarang batasan dikatakan haid itu minimal berapa hari, Bu? Minimalnya, kalau maksimal tadi ada pembahasannya. Minimalnya berapa hari? Hah? 1 hari. Misalnya ibu dapat jam 8 pagi, terus jam 5 berhenti. Gimana tadi? Mandi. Tadi kan ibu nggak sholat zuhurnya sama asarnya, berarti qadha. Katanya 1 hari tadi. Kalau ibu pakai patokan haid itu minimal 1 hari, berarti ibu tunggu dulu. Darah keluar,
Ini saya belum kuatkan pendapat ya, sebentar. Jam 8 tadi keluar darah haid jam 8 pagi, terus ibu tunggu 1 kali 24 jam sampai jam 8 pagi berikutnya. Ternyata kalau berhenti jam 5, berarti kalau tadi ini berarti ini bukan haid, harusnya ibu sholat. Berarti sholat zuhur dan asarnya qadha di situ. Itu kalau pakai pendapat ini sebenarnya akan membingungkan ibu. Kalau pakai pendapat yang paling bagus itu, kalau siklusnya kayak gini ya, kurang dari 1 hari, adanya darah ibu tidak sholat, tidak ada darah berarti kembali lagi sholat. Tadi sholat tadi nggak akan diqadha. Jam 8 terus berhenti jam 5 ya, berarti zuhur asar sudah ibu nggak sholat kan? Sudah, ibu nanti sholat maghrib aja berikutnya berarti. Namun kalau ini masih asar jam 5, berarti kerjakan sholat asar saja, zuhurnya enggak. Itu lebih mudah. Apalagi untuk siklus yang terganggu tadi. Jadi batasan haid yang bagusnya pendapat yang dipilih oleh Syekh Asadi, yaitu haid itu tidak ada batasan minimalnya, berapa jam tidak ada. Dan juga tidak ada batasan maksimal, kecuali kalau darah keluar terus menerus sama sebulan penuh, itu baru jadinya istihadah. Itu baik, dirasa cukup. Nah, satu lagi, sholat yang dibolong-bolong di masa lalu, meninggalkannya sengaja atau lupa terus? Sengaja, berarti tidak ada qadha, cukup taubat dan perbanyak sholat sunnah. Ingat ya, kalau sengaja beda dengan lupa. Kita nggak bahas sengaja di sini, bahasnya gini lupa. Ya. Baik, itu saja. Bu, satu lagi. Yaitu berarti KB tadi ya. Kalau sudah terlanjur ya sudah, berarti keadaannya sekarang berarti nggak pernah lagi haid gitu ya. Ya sudah, berarti keadaannya nggak pernah lagi haid, dihukumi keadaan sekarang. Berarti yang cuma ditobati kesalahannya dulu memilih program itu. Tidak perlu diqadha salatnya. Baik, itu saja kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah senantiasa membimbing kita untuk beramal soleh dan kita terus diberikan tambahan ilmu dan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.